Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Amung Tani Pantura. Dalam kesempatan ini kami mengajak membahas tentang pencegahan terhadap tanaman. Namun jangan lupa untuk selalu beri dukungan terhadap kami dengan cara komen, subscribe, like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan review-video selanjutnya. Mari kita simak bersama tentang pencegahan atau preventifnya seperti apa, agar para kadang tani kita juga salah paham tentang pencegahan terhadap tanaman. Bahwasanya untuk menanggulangi hama, penyakit yang kita titik beratkan karena selama ini tidak begitu ada perhatian bagaimana cara untuk cara praktis untuk menanggulangi suatu hama atau penyakit. Jadi bahasa kerennya adalah preventif atau pencegahan. Jadi segala sesuatu belum terjadi atau tanaman padi atau tanaman yang lain diserang oleh suatu hama dan penyakit, kita lebih awal melakukan pencegahan. Nah, di sini dalam arti pencegahan bukan tanaman padi yang sehat, yang tidak perlu semprot dengan obat. Terus petani dengan ada istilah pencegahan, tidak ada hama, tidak ada penyakit, disemprot, itu salah kaprah. Nah, selama ini yang saya perhatikan seperti itu rata-rata petani. Jadi apa Pak disemprot? Oh, ini pencegahan. Nah, pencegahan yang di sini saya maksud adalah perlakuan dari awal yang tidak perlu menggunakan obat besar-besaran, tidak mengeluarkan suatu biaya tambahan proses produksi tanaman pertanian. Nah, yang di sini saya maksudkan, ayo teman-teman sedikit maju cara bercocok tanam, cara berpola pikir untuk melakukan suatu proses produksi. Pertama, kita jelas harus ada kekompakan, kerukunan, kesadaran dari masing-masing para petani untuk saling menyatu, bersatu menjadi petani yang punya kerukunan yang solid, dengan harapan setiap ada gejala suatu serangan hama atau penyakit, kita bisa mencari solusi bagaimana cara mengatasi. Kalau istilahnya teman-teman mungkin yang lebih ahli bisa memberi saran. Yang tidak begitu tahu, jangan malu-malu bertanya. Orang di pemerintahan juga ada petugas dari pengamatan hama dan penyakit. Beliau yang ada di sana yang bertugas menjadi petugas atau penyuluh pengamat hama dan penyakit
insya Allah lebih paham daripada saya sendiri yang mungkin ya pengetahuannya jauh lebih sedikit. Tapi mudah-mudahan dengan kekompakan kita bersama bisa mencari solusi bagaimana cara mengatasi hama tersebut. Sekedar pemberi saran dari saya untuk cara yang sederhana dan tidak terlalu rumit adalah kekompakan dalam menanam bercocok tanam jenis varietas yang hampir seragam, mungkin berapa. Cuma kadang-kadang di sini masing-masing punya keyakinan, saya punya bibit sendiri misalnya, saya bibit yang itu misalnya. Tapi insya Allah masing-masing benih yang dikeluarkan pemerintah yang jelas sudah bersertifikasi, jadi sudah dapat dipertanggungjawabkan baik mutu, baik jumlah dalam hasil per hektarnya, itu masing-masing sudah diuji coba, sudah diuji berapa kali, bukan satu kali. Jadi di situ sudah ada ketentuan bagaimana menggunakan benih. Makanya kita sebagai petani harus bisa memilih bagaimana benih yang bagus, terus persiapan lahan yang bagus, terus kekompakan petani yang bagus. Soalnya percuma kalau dalam penanaman padi itu tidak serentak, itu yang jelas akan menjadi tanaman bahasa kerennya inang, tanaman inang, atau tanaman tempat bersemayamnya hama dan penyakit. Makanya kan kalau diolah dalam tanaman padi, pengolahan lahan yang jelas harus sempurna, ya mungkin tidak sesempurna apa yang dianjurkan oleh teori-teori yang membuat rekomendasi dari sana, karena masing-masing daerah biasanya belum tentu cocok dengan teori-teori yang ada di dalam buku atau mungkin di dalam penyampaian dari bapak-bapak yang bertugas. Biasanya kita harus mempelajari lingkungan setempat dulu, bagaimana serangan hama yang ada di daerah sini. Misalnya yang paling berat pengalaman saya berarti di sini tikus dengan hama wereng. Kalau ya pernah satu kali hampir tidak panen, itu belum tahun 2017 kalau tidak salah. Jadi mari kita sama-sama bisa mengerti dan memahami situasi lingkungan, mengerti cara penggunaan pestisida, mengerti penggunaan pupuk, apa fungsinya pupuk urea, apa fungsinya pupuk Posca, apa fungsinya ZA, apa fungsinya SP36. Kalau yang penting di sini yang namanya padi bukan masalah gemuk atau besarnya padi atau yang lain. Yang di sini adalah yang kalau bisa menjaga kualitas, kuantitas, artinya kualitas untuk mutu,
kuantitas, itu untuk jumlah. Yang penting sebagai petani, saya harapkan petani yang bisa bijak, bisa memilah bagaimana tata cara menggunakan obat pestisida, dalam arti terus penggunaan pupuk itu jangan seenaknya sendiri, jangan tuh terus punya uang. Kita juga bisa mengkalkulasi berapa produksi hasil produksi pertanian, terutama padi, berapa biaya kosnya untuk proses produksi tersebut. Jadi jangan sampai kita menjadi petani yang cuma petani-petaninan, yang tidak bisa mengkalkulasi atau tidak bisa memanage untung rugi dari suatu proses produksi, baik tanaman padi, jagung, kedelai, pasti dikasih rezeki. Jadi tidak usah khawatir, kita punya keyakinan bagaimana menjadi petani yang baik. Itu aja mungkin saya bisa himbaukan kepada teman-teman supaya jangan terlalu pesimis. Kita harus sebagai petani menjadi yang petani optimis, yakin bahwasanya Tuhan atau Allah yang kita sembah adalah pemberi rezeki di muka bumi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.